bisa langsung ke Melbourne. Asal bisa bahasa. Ini juga tantangan. Bisa nggak SMP Muhammadiyah Cimanggu berbahasa Inggris ke depannya? Bisa apa tidak? Alhamdulillah. Inilah. Atau minimal yang paling dekat Universitas Muhammadiyah Malaysia yang sedang merengek-rengek. Apa merengek apa itu? Itu Filipina dengan Thailand. Thailand itu berkali-kali berkunjung ke PP. Tolonglah Muhammadiyah buat universitas di Thailand. Tolong, merengek-rengek, bayangkan. Luar biasa ke depannya. Luar biasa. Dan yang menggembirakan, di Amerika sendiri sudah ada pondok pesantren Muhammadiyah yang dipelopori oleh Dr. Syamsi Ali. Dia adalah alumni pondok pesantren Muhammadiyah di Makassar. Itu luar biasa. Jadi kita sudah mulai. Nah, itulah alasannya kita bangun ke depan. Ini ciri khas Islam berkembang juga. Jadi hubungannya akan semakin baik. Nah, ini di bidang pendidikan, belum bidang kesehatan dan sebagainya. Itu namanya Pak tajwid. Tetapi kalau Muhammadiyah stagnasi, statis, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau urusan mengelola dunia harus butuh kreativitas, butuh inovasi yang kuat. Kita harus betul-betul menjadi hak kita. Tetapi urusan agama tidak bisa, harus sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan. Tajwid. Yang keempat, tadi apa? Tadi kan yang pertama berdasarkan hadis, yang kedua Quran dan hadis, yang ketiga inovatif, yang keempat wasatiyah. Wasatiyah itu gerakan di tengah-tengah, tidak kanan, tidak kiri. Apa perlu saya sampaikan begini, Bu? Orang usah gaduh, orang usah skala internasional, skala nasional saja. Di negara kita, umat Islam itu terbelah jadi 3 aliran. Aliran kanan, aliran kiri, dan aliran tengah. Apa bedanya? Aliran kanan adalah aliran ekstremisme, sedangkan aliran kiri adalah liberalisme dan sekularisme. Apa contohnya? Contohnya begini. Aliran kanan, mereka muslim bukan? Muslim. Tetapi aliran ini, pola pikirnya itu adalah pola pikir yang memaksakan kehendak dan pola pikir yang statis. Contoh begini. Yang namanya Islam harus seperti Nabi. Is okay. Tapi konteksnya apa dulu? Makhluk atau ghairul makhluk? Harus dipikir. Kalau makhluk is okay, memang itu. Tetapi itu ghairul makhluk tidak bisa seperti Nabi. Pasar di zaman Nabi seperti apa? Saya ingin tanya. Pasar di zaman Nabi itu kegiatannya apa? Barter. Betul atau tidak? Barter. Kalau sekarang barter apa jual beli? Beda apa sama? Kalau harus kembali seperti Nabi, satu kegiatan di pasar itu barter di zaman Nabi. Kalau sekarang jual beli, sudah berbeda. Yang ketiga, orang di pasar itu laki-laki atau perempuan? Di zaman Nabi, laki-laki, Pak. Sampai sekarang, saya pasar itu di daerah Arab, apakah di Jeddah, apakah di mana, semua di pasar isinya laki-laki. Oke, kalau ingin di zaman Nabi sekarang seluruh orang yang berpesan harus laki-laki. Kalau di kita banyak laki atau perempuannya? Bisa nggak dirubah? Tolong dirubah. Kalau kita ingin seperti Nabi, semua yang berpasar jangan laki, jangan perempuan, tapi laki. Bisa atau tidak? Gimana? Real? Lah, kelompok Islam yang memasarkan harus seperti Nabi, pasar seperti Nabi. Ya Amel, ya coba gaya pasar gaya sini-sini. Bisa. Tapi kelompok itu memaksakan harus. Ya harus bagaimana prakteknya? Kenyataannya yang pada pasar kaum. Nah, ketika yang pasar kaum perempuan sing lanang melu, mari pasar. Kira-kira apa kira-kira? Mestinya yang pasar itu ibu, karena di pasar isinya ibu. Nggak mau lanang kepengen pasar, tuku karo
sing dodol wong wadon. Wis iki teng topan maning ibu-ibune. Terus kira-kira kepriye? Ini loh Pak, faham Islam yang harus kita perbaharui, tidak seperti itu. Ada konteks-konteks yang harus seperti Nabi, ada, tetapi ada konteks-konteks yang tidak seperti Nabi, harus kita pahami. Nah, kelompok ekstremisme ini adalah faham Islam yang harus jiplek seperti Nabi dalam konteks segala-galanya. Lagi, setiap tahun yang akan berulang, Nabi pernah mengatakan begini, seluruh hasil kurban harus dibagi, sampai bulunya pun harus dibagi. Ketat mereka itu. Sulit Pak, di era sekarang mengelola kulit sulit atau tidak? Sulit. Nah akhirnya yang mempraktekkan seperti Nabi ini, kulitnya diketok-ketok tinggal segini. Betul atau tidak? Ketika ini dibagikan, dibuang apa kemanakan? Dibuang. Itu menggambarkan pengelolaan kurban yang tidak profesional. Coba misalkan seluruh kulit dikumpulkan, diolah secara modern, apakah itu mau dibuat kerupuk rabak mau diapa itu lebih mudah. Betul atau tidak Bu? Saya sedang menggagas, cobalah di Karangpucung ini seluruh kulit kambing dan sapi dikelola jadi satu oleh PCM. Silahkan bagaimana cara mengelolanya. Masa nggak bisa mengelola kayak gitu? Kalau itu ada 100 kulit, silahkan dikelola secara baik. Nanti untuk apa? Kembali ke masyarakat lagi, tapi dalam bentuk olahan. Manfaat atau tidak? Manfaat atau tidak? Sekarang diketok-ketok, dibagi, dimasak apa dibuang? Dibuang. Tapi dengan dikelola jadi satu, dimakan apa dibuang? Itu sampel modernitas dalam pengelolaan keduniawian. Kelompok kanan ini nggak mau, harus seperti Nabi, karena dulu di zaman Nabi juga begitu. Sulit untuk dikerjakan. Yang lebih modern lagi namanya program rendang. Rendang itu sebenarnya kita nyontoh pengelolaan kurban di Mina sebenarnya. Saya beberapa kali jadi panitia nyembelih kurban di Mina. Al-Mabrur ini setiap tahunnya kan minimal 3 rombongan. 3 rombongan kan sudah ngarani 1 sektor Pak. Berarti ada 150 kambing. Saya langsung yang mengomando, lipat yang namanya kambing, unta itu mau kemana itu? Semuanya dikelola secara modern. Mereka diambil, masukkan ke freezer, masukkan ke pabrik. Keluarnya apa? Kalengan. Bisa dimanfaatkan setahun yang akan datang. Ini yang dicontoh oleh Muhammadiyah melalui program rendang. Bayangkan kalau jutaan binatang kurban itu dimakan hari itu di Mina, orang mungkin apa tidak? Mungkin wong akeh kurbannya daripada orangnya kok. Tetapi itu dikelola secara modern, masukkan ke pabrik, dikalengkan dan itu dibagi ke seluruh dunia. Ini yang sedang kita lakukan namanya program rendangmu. Jadi daging dari kurban tidak harus dihabiskan di hari itu. Penyembelihannya betul di hari nahar, tapi untuk pembagiannya bisa setahun yang akan datang. Alhamdulillah tahun kemarin kalau nggak salah Jawa Tengah sudah menyembelih sekitar 300 sapi kalau tidak salah. Akhirnya orang 200 sapi. Karena itu terbagi-bagi. Dan itu semuanya dikalengkan, pembagiannya sudah kembali lagi kepada sahibul kurban juga ada, kepada masyarakat juga ada. Bentuknya apa? Kaleng rendangmu yang kemarin ini oleh Debu PJ yang lalu menjadi materi gerakan stunting. Sekarang kancing hijau. Kemarin kancing merah, sekarang kancing
Biru apa kacang hijau terserah. Tetapi materinya kolaborasi dengan Muhammadiyah, kita membagikan ratusan kaleng Pak, kaleng rendang itu. Alhamdulillah disambut dengan begitu meriah. Ini dari mana? Ini daging kurban tahun lalu. Manfaat apa tidak? Ini yang namanya modernisasi taj. Jadi kita jangan seperti paham kelompok kanan yang selalu memaksakan kehendak. Tidak, angel. Paham agama kelompok kanan ekstremisme ini angel. Dan yang kiri ada dua Pak. Ada sekularisme, ada liberalisme. Apa ciri-cirinya? Sekularisme adalah paham agama yang memisahkan antara agama dengan negara. Mungkin enggak? Enggak mungkin, karena sudah kadung Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ingin sekular, dibuang. Sila pertama, sekular bisa. Sudah kadung Pak. Mau copot atau enggak? Mau dibuang enggak sila pertama ini? Mau apa tidak? Selagi tidak, maka negara, maka agama tidak bisa dipisah dari negara. Ada juga kelompok-kelompok di Indonesia ini, kaum-kaum yang memang memisah antara agama dengan negara. Enggak bisa, karena Pancasila sudah kadung bilang ketuhanan yang Maha Esa. Secara hierarkis, pasal-pasal di bawahnya harus tunduk pada pasal yang pertama. Otomatis, ini negara dihuni oleh orang yang beragama. Silakan, setiap agama dijamin, tetapi harus bermotifkan Anda sebagai orang beragama. Gak bisa lagi ada kelompok-kelompok yang memaksakan kehendak agar bicara agama jangan dimasukkan dalam pembicaraan negara. Yang terjadi apa? Menghalalkan segala cara. Itu akibatnya apa? Akan memisahkan agama dari pengelolaan negara. Sekularisme kelompok kiri. Yang satu lagi liberalisme. Apa liberalisme itu? Liberalisme adalah memahami Islam secara bebas. Bebas. Jadi Islam ini dibuat faham secara bebas. Contoh misalkan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki dinobatkan dapat 2 bagian daripada wanita. Ada yang protes enggak? Oh, ini protes 3 ini. Ini banyak yang protes. Maka secara liberal ayat itu ayat ini sudah nggak berlaku sekarang. Tidak modern katanya. Itu liberal. Maka sekarang yang harus kita lakukan adalah pembagian secara adil. Justru ketika laki-laki dan perempuan mendapatkan sama, itu ketidakadilan. Loh kok bisa? Begini, rumusnya dalam Islam. Dalam Islam, laki-laki dapat 2 karena dia punya tanggung jawab. 1, tanggung jawab keluarganya, anak dan istrinya. Yang satu lagi tanggung jawab orang tuanya. Jadi ngurusi 2 keluarga. Laki-laki oh yang pantas dapat 2 karena dia harus ngurusi keluarganya sendiri dan ngurusi keluarga orang tuanya. Ketika orang tuanya memang membutuhkan bantuan. Tapi kalau perempuan dapat 1 utuh, betul atau tidak? Utuh. Maka saya katakan kepada ibu-ibu, kalau jenengan dapat warisan dari orang tua 2 miliar, masukkan sak, jangan diotak-atik. Bapak yang jatuh, no. Pakai dia. Uang ibu. 1, jika ada ibu-ibu punya income, apakah PNS kah, atau lawyer kah, atau apa lagi, dokter kah, punya pendapatan enggak? Untuk diri sendiri, masukkan ke rekening sendiri. Untuk makan dari malah bapaknya nyodong gimana itu? Itu loh logikanya. Makanya perempuan jangan dapat 2 karena uangnya utuh. Tapi laki-laki dapat 2 karena ngurusi
Jadi uang ibu-ibu simpenlah sendiri. Sampai hari ini saya tidak ngerti berapa kekayaan istri saya nggak ngerti. Saya nggak mau tahu itu. Pasti dapat waris dari orang tua, pasti itu dapat. Apalagi orang istri saya kasih toko, silakan uangnya buat kamu. Saya kasih toko sendiri, saya juga mau tanya Riko. Udah tidak apa-apa. Silakan. Tapi katanya istrinya punya tabungan banyak katanya. Oh ya. Saya nggak mau tahu karena itu bukan uang saya, itu uang istri dari saya. Saya mencoba sesuai dengan konsep Islam. Jadi harga wanita punya power, punya harga jual. Malah cuma seperempat alat sholat lah. Orang regane teman belas. Gimana? Wanita Muhammadiyah harus punya gengsi, punya wibawa, minimal dia punya harta. Karena seluruh ibu-ibu insya Allah mendapatkan waris, betul atau tidak? Jangan dikasihkan suami bu waris ibu, pegang sendiri. Iya, serah. Nggak ada kewajiban suami ngutip-ngutip harta waris. Mah, kan dapat 2 miliar, mah pinjam dulu lah. Ini pinjam atau minta? Kalau pinjam harus mengembalikan. Teman mati lalu mengembalikan. Suaminya diutang sama istrinya. Ikhlas. Ikhlas bagaimana ya Pak ikhlas? 1 miliar Pak ikhlas. Ini sekularisme itu seperti itu. Jadi paham kebebasan, toleransi. Islam itu mengajarkan toleransi. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah membolehkan kamu berbuat baik kepada orang-orang yang baik sama kamu. Jadi kita harus baik dengan sesama agama. Harus baik, harus saling membantu dalam konteks itu. Tetapi dalam konteks keyakinan, ya lakum dinukum, sudah. Kita membiarkan mereka, menghormati mereka, sudah lebih dari cukup. Faham Islam bertauhid, tetapi yang liberal nggak kayak gitu. Hari ini ikut Natalan, besok ikut Yasinan, ikut ini. Nggak dibenarkan Pak. Itu faham Islam liberalisme, nggak bisa. Muhammadiyah kenceng, mau disebut intoleran karepmu, toh nyatanya Muhammadiyah tidak pernah intoleran. Bayangkan, yang namanya Uni Muda, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, 70% mahasiswanya adalah Kristen. Apa Muhammadiyah kurang toleran? Apa kurang toleran? Di komplek Muhammadiyah ada gerejanya Pak. Karena itu untuk melayani mereka. Apa kurang toleran? Jadi di komplek itu ada masjid ada, karena ada yang 30%. Tapi gerejanya juga ada karena 70%. Kurang apa Muhammadiyah disebut intoleran? Apa hanya gara-gara Muhammadiyah orang tidak mau ikut apa? Natalan disebut intoleran? Kacau pikirnya. Kita sudah memberikan sangat toleran. Bahkan Muhammadiyah UMY sekarang itu berapa murid-murid non muslim dari luar negeri yang sekolah di Muhammadiyah UMY, mereka enjoy, senang, dihormati. Bahkan yang mengagumkan 70% mahasiswa non muslim itu mereka dengan rela hati, ya Allah Tuhan Robiku Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Kristen banget. Jadi paduan suaranya kan orang-orang gereja, top banget suaranya, betul atau tidak? Beda kayak beda, jadi muslim orang ini. Paduan suara Uni Muda itu orang Kristen kabeh. Muslim aja berbuat gitu. Kurang toleran apa Muhammadiyah? Itulah yang menyebut, yang mengatakan orang sana Muhammadiyah jangan pernah pergi dari Sorong karena terlayani hak-hak mereka. Tapi kita juga kenceng dengan tauhid kita, gimana? Bis kayak gue tetap kampus tidak mau ikut Natal. Bukannya lain banget tuh.
Ana gerejane, ana masjide, ketika Natalan ora gelem Natalan. Jangan hanya karena tidak ikut Natalan disebut intoleran. Keliru. Padahal itu sudah memberikan sangat banyak ruang yang sangat luar biasa. Dan Solon pun mengatakan bahwa masyarakat non-muslim di sini sangat terbantu kecerdasan pemikirannya oleh siapa? Pendidikan Muhammadiyah. Kurang apa Muhammadiyah? Tapi dengan orang seneng ya. Wis orang usah dilayani, tidak apa-apa. Nandunya isinya pro dan kontra. Sudah Muhammadiyah ketika dikritik, Muhammadiyah nggak mau ikut Natalan, intoleran. Orang usah dilayani. Kadang-kadang ada sebuah pertanyaan atau statement yang tidak perlu direspon. Nah, Bapak Ibu usah. Kita sudah dari awal memberikan toleransi yang sangat besar. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga guru agama di sekolah punya LAN. Guru agama Pak. Karena yang sekolah di situ juga nggak cuma orang Kristen, banyak orang pejabat yang sekolah di situ. Kan luar biasa. Inilah gambaran namanya antara kelompok kanan dengan kelompok kiri. Muhammadiyah ambil di tengah. Ambil di tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Itulah yang disebut wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kau harus berperforma, berpenampilan menjadi orang yang berfaham agama, jangan ekstrim baik kanan maupun kiri. Ini harus dipahami oleh peradaban Muhammadiyah. Soal nanti direaksi oleh banyak orang itu biasa, mungkin kalau itu reaksinya Muhammadiyah apa harus benar-benar harus hati sini berbuat. Dan yang terakhir adalah rahmatan. Ingat, Muhammadiyah lahir dari rakyat untuk rakyat, dari umat untuk umat. Muhammadiyah sudah tidak lagi berpikir individualisme, enggak. Semua manfaat dari Muhammadiyah untuk bangsa dan negara, tanpa pandang pilih, tanpa pandang bulu. Siapapun boleh menikmati dari warga Muhammadiyah. Contoh, PCM Kalimantan itu kan hanya dihitung dengan jari ada. Tapi kebetulan Kalimantan ini kan bos-bos. Itu nyembelih sapi, klekek, loro, telu, papat. Yang menikmati siapa? Ya warga non Muhammadiyah. Apa yang ada sapi itu dipangan untuk papat, ya nggak mau bagi. Itu gambaran bahwa kita rahmatan lil. Jadi memayungi, memberi kenikmatan untuk semua pihak. Sudah saatnya Muhammadiyah sekarang itu berpikir secara global. Apapun yang kita punya dari Muhammadiyah, sumbangkan untuk kepentingan masyarakat secara global. Soal ada prioritas itu biasa prioritas. Nah, inilah gambaran faham keagamaan menurut Muhammadiyah. Jadi yang sudah kadung hari ini dikukuhkan, pengukuhan hari ini jadikan sebagai fluid fastabiqul khairat, barnya lari cepat untuk berkarya. Muhammadiyah tidak pernah lelah untuk berkarya, menyumbang pemikiran dan tenaga untuk mencerdaskan bangsa. Tetapi ingat, Muhammadiyah berarti double fungsi, double peranan sebagai organisasi dan harus dikelola secara baik, juga peranan faham agama. Terakhir, untuk meningkatkan faham keagamaan, mohon doanya, insya Allah nanti mulai tahun depan PDM akan membuka kuliah D2 Bahasa Arab cabang UMP Purwokerto. Siapa yang kuliah? Yang kuliah adalah satu, dai-dai di tingkat kecamatan. Kenapa? Ini memalukan. Masih banyak dai-dai kita itu berbasis terjemahan, Pak. Betul atau tidak? Akui saja kebodohannya. Khutbah terjemahannya seperti ini, nggak layak di hari ini seperti itu, nggak sesuai dengan
moto Muhammadiyah. Maka dai-dai Muhammadiyah harus kuliah lagi D2 bahasa Arab 4 semester. Goalnya apa? Diharapkan dai-dai Muhammadiyah satu, lancar membaca kitab kuning. Itu goalnya itu. Main aja ngisin. Kalau bertarung dengan ormas lain, siap bisa baca kitab kuning. Selama ini kan dikritik, apa Ustadz Muhammadiyah bisa baca kitab? Nah, itu yang membuat kita panas. Maka dengan cara meningkatkan kualitas, wajib, tapi untuk gratis, gratis bayar. 1 semester hanya 1 juta. Murah Pak? 1 semester 1 juta, berarti per bulannya berapa? 1 sen, murah sekali. Tapi bisa baca kitab. Saatnya begitu. Satu, dai-dai di tingkat cabang harus mau kuliah D2 bahasa Arab. Yang kedua, guru-guru ismuba yang belum bisa baca kitab wajib sekolah D2 bahasa Arab. Gampang sekolahnya, weekend, hanya hari Sabtu dan Ahad. Dipadatkan Pak. Sebab nanti kalau setiap hari kuliah kan kasihan, mereka punya pekerjaan. Weekend, targetnya ini sedang dirumuskan oleh UMP, sebuah kurikulum yang kira-kira bisa mengentaskan begitu rampung 4 semester, cek bisa baca kitab. Insya Allah besok khutbahnya sudah gagal. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Gua banget. Wah, juga jenggotan panjang. Wah, itu bacanya fase. Buka kitab, sing biasanya terjemah. Kualitas, insya Allah Pak, kalau gurunya kualitas, dai-nya kualitas, muridnya juga akan berkualitas. Bung Karno muridnya siapa? Gisil. Siapa gurunya? Betul? Bung Hatta muridnya siapa? Hamka muridnya siapa? Nggak mungkin Hamka itu gurunya asal-asalan, nggak mungkin. Siapa gurunya? Maka kita punya moto, guru yang berkualitas akan melahirkan murid yang, maka berangkatlah dari kita. Mudah-mudahan ini menjadi fluid fastabiqul khairat, dan ucapan selamat panjenengan hari ini dikukuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kita semuanya, sehingga 1 periode ke depan sampai tahun 2027 kita benar-benar bisa melaksanakan tugas ini dengan seikhlas-ikhlasnya, semaksimal mungkin sampai pada tingkatan yang lebih baik. Dan selamat atas milad Muhammadiyah yang ke-111. Semoga rahmat Allah untuk kita semuanya. Terima kasih perkataan yang dapat saya sampaikan. Semoga ini kebaikan untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.